Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, suasana Natal sudah nampak di dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin di mal-mal, di plaza-plaza, kita semua merasakan hal ini. Sudah dekat Natal ini. Ini baru minggu kedua Advent. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, meskipun seperti ini, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa berita keselamatan itu bohong. Berita keselamatan bohong. Karena di tengah diberitakan oleh manusia. Injil ini diberitakan manusia. Lain kitab saya turun dari langit, belek. Dan ini adalah asli. Maka yang lain-lain yang diberitakan manusia harus mengikuti ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, inilah buktinya bahwa kitab ini bukan palsu. Kitab ini sungguh-sungguh kitab keselamatan. Karena diberi data-data, tidak hanya peristiwa, tetapi data-data. Pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur, Herodes menjadi raja wilayah, Filipus raja Iturea, Akronitis dan seterusnya dan seterusnya. Kayafas dan Hanas menjadi imam besar. Ini data Bapak Ibu. Kalau tidak ada data di zaman sekarang, selalu diragukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak bisa dianggap enteng untuk berita keselamatan ini. Oleh karena itu harus kita wartakan, harus kita dengung-dengungkan. Keselamatan itu ada. Tetapi keselamatan sendiri tidak jatuh dari atas. Dulu orang bilang, wah enak ya, orang Kristen itu, orang Katolik itu menikmati keselamatan. Waduh, tinggal menengadah, menyadong.
Tapi tidak Bapak Ibu, keselamatan itu diperjuangkan. Bagaimana memperjuangkan ini persoalannya. Selalu seperti itu dan tidak pernah tidak. Apa yang kita lihat dalam kenyataan sehari-hari? Orang menjadi sukses harus berjuang. Orang menjadi tahan banting harus berjuang. Tidak bisa loyo-loyoan di rumah, santai-santai. Kita harus berjuang, dan berjuang. Dalam bacaan pertama tadi nampak nabi nubuat Baruk. Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan. Kita harus dibuat gembira, bahagia karena keselamatan. Singkirkan kesedihan, kesengsaraan itu. Dan capailah berita kegembiraan itu. Namamu akan menjadi sejahtera, hasil kebenaran, kemuliaan, hasil takwa. Harus diperjuangkan. Kalau tidak, ini ada hal yang jomplang. Bagaimana orang yang santai-santai saja bisa diberi keselamatan itu? Kecuali dia memang lumpuh total. Sejak bayi lumpuh terus sampai. Tetapi lumpuh pun bisa berbuat yang sama, yaitu berdoa. Hanya bisa berdoa. Berdoa untuk dirinya sendiri lebih-lebih. Karena apa? Karena yang lainnya tidak bisa berbuat yang sama. Harus berbuat yang sama. Dan itu diberikan kepada diri kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, umat Paulus pada umat Filipi harus berdoa untuk Tuhan. Berdoa untuk dirinya sendiri dan berdoa untuk keselamatan kita. Doanya adalah semoga kasih semakin melimpah dalam pengetahuan besar dan benar, segala pengertian. Doanya adalah kasih. Semua ditekankan adalah kasih. Kalau kita tidak bisa berdoa semacam ini, itu adalah tandanya kita mati, lumpuh. Meskipun lumpuh pun tadi saya katakan bahwa bisa berbuat yang baik untuk kita semua. Lumpuh tidak hanya duduk, tidur duduk atau lalu nyadong, jaluk. Tidak, kita tidak dilatih untuk berbuat yang seperti itu. Kita harus berbuat yang sama, harus gerak, harus bergerak. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak bisa hal ini yang terjadi dalam diri kita. Keselamatan yang datang dari Tuhan harus kita perjuangkan, harus kita berikan kepada sesama kita. Kita bisa berbuat yang sama. Ada orang yang dalam pelayanannya harus berbuat yang sama. Kalau kita masih sehat, masih kuat, itu bisa berbuat yang sama. Mengapa orang-orang sehat, orang-orang yang kuat ngelimpruk saja di rumah hanya baca koran? Apa artinya membaca korannya? Harus menyebar kemana-mana. Karena keselamatan itu berita gembira, keselamatan itu sejahtera. Memang ada untungnya, keselamatan itu dibarengi dengan perjuangan, dengan doa kita. Kalau tidak kita habis, kita lalai, kita lemah. Harus dengan orang-orang yang hebat. Kalau bersama-sama dengan yang lain mungkin bisa, tapi bersama-sama dengan yang lain kadang-kadang harus membutuhkan
kekuatan-kekuatan. Itulah sebabnya maka keselamatan harus kita perjuangkan. Tidak bisa diam. Orang yang melihat hal ini tidak bisa diam. Kalau tidak melakukan sesuatu, rasanya ada hal yang kurang. Orang bisa melerai, orang berkelahi, lalu dia sendiri hanya delongap. Orang berkelahi dia hanya delongap, delok aja. Malah tepuk tangan, wow. Berkelahi. Orang berkelahi harus dilerai, harus bisa melerai. Tidak bisa orang diam saja, harus berbuat sesuatu. Dan itu semua kenyataan dalam hidup kita. Kita tidak bisa diam. Ada orang yang sementara jatuh, lalu kita melihat saja, jatuh kok melihat. Atau juga mengelus dada, aduh mesak norak, aduh kasihan, hanya ngelus dada. Atau dia nyelingkrung, dia tidak melihat, epok-epok tidak melihat supaya kondisi nyaman. Daripada melihat nanti tanggung jawab. Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus berbuat sesuatu, karena hidup kita memang tergerak oleh belas kasih. Tuhan yang 7 hari itu bekerja dan yang satu adalah istirahat. Istirahat inilah tidak hanya berhenti, istirahat itu bekerja untuk yang lainnya. Macam-macam, bisa saja bekerja dengan kondisi-kondisi yang darurat misalnya. Kondisi darurat bisa dilakukan sesuatu. Asal tidak berhenti obah mamah. Dan itu semua adalah bagian dari hidup kita. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita hening sejenak, kita mohon kekuatan agar berita keselamatan bukan abal-abal ini sungguh-sungguh nampak dalam hidup sehari-hari. Kalau kita sungguh-sungguh berbuat sesuatu obah mamah, dan itu semua untuk kita, untuk anak cucu kita, dan untuk sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dan marilah kita bangkit berdiri.